jami' li khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sayyidis salihin fid dharain ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah ila qaulihi radhiyallahu anhu fi babiz zakah faslun wa yajibu sarfuz zakati ilal mawjudin minal asnafis samaniyah. Ini membahas tentang pendistribusian zakat. Kita tahu zakat itu kemarin ada dua ya, ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat badan itu zakat fitrah. Zakat mal ada 6 ya. Apa? Tabungan, emas perak, pertanian dan perkebunan, peternakan, perdagangan, pertambangan emas dan perak, dan juga harta temuan emas perak. 6 itu, selain itu tidak ada ya. Nah, dengan aturan-aturannya sudah dijelaskan dan kemarin sudah dibahas. Zakat itu karena ibadah maka perlu niat ya, perlu niat. Sekarang akan dibahas. Kita tahu sudah hartanya wajib zakat apa saja, nisabnya berapa, yang dikeluarkan berapa, sekarang dikeluarkan kemana. Ini juga penting. Kadang orang mengeluarkan zakat gitu aja. Aturannya bagaimana nggak diperhatikan, diberikan pada siapa nggak diperhatikan. Akhirnya merasa zakat padahal nggak zakat. Nah, di sini akan dijelaskan para mustahiquz zakah. Di sini katakan wa yajibu sarfuz zakah ilal maujudin minal asnafis samaniyah. Wajib memberikan zakat kepada yang ada. Yang ada, yang nggak ada, yang nggak usah cari-cari. Nah, yang ada dari 8 kelompok yang disebutkan dalam qaulu ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha. Terus wal mu'allafati qulubuhum wa fir raqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 kelompok. Perhatikan huruf jar yang dipakai. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini pakai lam. Habis itu wafir riqabi pakai fi. Wafir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini pakai fi. Yang 4 pakai lam, yang 4 pakai fi. Kalau yang lam milik berarti. 8 kelompok ini begitu nerima zakat milik dia. Terserah mau dipakai apa. Mau dipakai modal usaha, mau dipakai wisata kuliner, nyobain makanan dari satu ke satu ya, keliling alun-alun muter. Isinya nasi goreng semua ya. Ya, kalau nggak nasi goreng cabang Purnama ya. Itu nggak ada pusatnya cabang semua. Itu. Terserah karena milik. Al-fuqara, al-masakin, al-mu'allafa qulubuhum sama al-fuqara, al-masakin, amilin, mu'allafa qulubuhum. Ini begitu nerima zakat milik dia. Terserah mau dibuat apa. Wadah. Beda kalau yang 4 terakhir pakai fi, tidak jadi milik mereka. Tapi harus digunakan sesuai sifatnya. Ya, sesuai sifatnya. Kalau al-fakir itu melihat sifatnya layak foya-foya apa enggak? Kalau melihat sifatnya orang fakir, miskin, layak foya-foya apa enggak? Enggak layak kan ya? Layak apa enggak foya-foya? Enggak layak. Tapi karena zakat itu untuk fuqara masakin pakai lam, jadi milik dia, enggak apa-apa dibuat foya-foya. Enggak dosa, enggak harus dikembalikan. Wadah ya. Begitu juga mu'allafa qulubuhum, al-amilin. Itu milik dia sudah, terserah mau diapakan uangnya. Karena begitu, enggak mesti uang, harta zakatnya ya. Begitu nerima langsung jadi milik, terserah mau dibuat apa. Beda yang 4 terakhir, wafir riqab, wal gharimin, wa fi sabilillah,
wabnis sabil. Ini harus keperluan sesuai sifatnya. Pertama firriqab, budak. Untuk pembebasan budak. Budak mukatab nerima zakat harus untuk penebusan dirinya biar merdeka. Tidak boleh digunakan yang lain. Lebih kembalikan. Jadi dikasih seperlunya untuk bayar penebusan badannya ya, biar merdeka. Kemudian wal gharimin. Orang nerima zakat atas nama karena punya utang. Ya harus dipakai bayar utang. Nggak boleh dibuat wisata kuliner. Nggak boleh dipakai yang lain. Harus untuk bayar utang. Ngasihnya juga sesuai keperluan utangnya. Paham? Kemudian wa fisabilillah. Sabilillah. Ya uangnya hanya untuk keperluan jihad fisabilillah. Kalau ternyata nggak jadi perangnya, kembalikan uangnya itu ya, Basnas. Kembalikan ke Basnas. Oh ini sudah tak anak terima, anda. Itu ente terima untuk keperluan fisabilillah. Ente sekarang nggak jadi, ya sudah kembalikan. Sama wabnis sabil. Ibnu Sabil juga begitu, dinerima zakat untuk keperluan safar itu, transportasi, akomodasi, konsumsi selama safar ya. Nyewa hotel, biaya kendaraan, makan seperlunya. Tidak boleh untuk belanja oleh-oleh. Tidak. Untuk perjalanan inti. Nah, ini perbedaannya. Jadi 8 kelompok zakat ini, yang 4 memiliki apa yang ia terima, terserah mau diapakan, karena mutaaddinya pakai huruf jar, lam. Ya. Sementara kalau yang 4 terakhir pakai fi, dia tidak memiliki. Ya harus digunakan untuk itu. Sesuai sifatnya. Wadah ya. 8 kelompok ini akan diterangkan. Jadi ada 8 kelompok, tidak boleh diberikan ke selain 8 kelompok ini. Kalau diberikan ke selain ini nggak sah. Nggak sah. Wahum al-fuqara'u wal masakinu. Kelompok yang menerima zakat antara fuqara dan masakin. Jam'u fakir wa miskin. Fakir itu kalau disebutkan sendiri, berarti mencakup miskin. Miskin kalau disebutkan sendiri, mencakup fakir. Kalau disebutkan sendiri-sendiri, maknanya beda. Jadi kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kitab-kitab ulama, lil fuqara gitu toh, tidak nyebutkan lil masakin. Berarti fuqara mencakup masakin. Atau lil masakin begitu saja, tidak nyebutkan fuqara, berarti mencakup fuqara. Tapi kalau lil fuqara wal masakin disebutkan dua-duanya, beda ini. Berarti 2 kelompok punya jatah masing-masing. Fakir dan miskin itu beda. Siapa fakir dan miskin itu? Orang yang kebutuhan pokoknya tidak tercukupi. Itu fakir dan miskin sama. Kebutuhan pokoknya tidak tercukupi. Kebutuhan pokok itu makan yang layak, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak untuk dia dan keluarga yang dinafkahi. Kemudian pembantu, upah pembantu jika diperlukan atau memang dia dari keluarga yang biasa dilayani pembantu kayak pejabat, kayak Ning misalnya, Gus ya, biasa dilayani oleh khotim. Nah, ini termasuk kebutuhan pokok, ongkos khotim itu. Kemudian apalagi kebutuhan pokok? Yaitu kebutuhan pokok apa? Makanan pokok yang layak beserta lauknya yang layak. Kemudian tidak terlalu irit, tidak boros. Kemudian tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak, ongkos khotim jika layak atau diperlukan. Kalau kebutuhan pokok ini terpenuhi penuh, maka dia bukan fakir, bukan miskin, ghani. Kalau ghani tidak berhak menerima zakat. Kalau tidak tercukupi, imma dia fakir, imma miskin. Fakir itu lebih parah dibanding miskin. Kalau miskin itu mungkin per hari kebutuhannya 100.000 untuk dia dan keluarganya. Tempat tinggal layak sudah ada, pakaian layak sudah ada, tinggal makan per hari. Yang layak, misalnya dia sama keluarganya makan layak sehari itu, sehari semalam 100.000. Kok dia cuman dapatnya di bawah 100.000, tapi di atas separuh. Penghasilannya setiap hari yang mampu dia dapatkan dari pekerjaan yang layak, pekerjaan nggak layak nggak dianggap ya. Dari pekerjaan yang layak dapatnya 60.000, 70.000, 80.000, 90.000. Ini berarti masakin. Kebutuhan pokoknya tidak tercukupi penuh, tapi masih tercukupi di atas separuh. Tapi tidak full 100%.
di atas 50%. Perlunya 100.000, dapatnya antara 60 sampai 90 misalnya ya. Nah, ini namanya miskin, boleh nerima zakat. Kalau kebutuhan yang terpenuhi hanya separuh atau enggak sama sekali, separuh ke bawah, per hari butuhnya 100.000, kebutuhan yang layak untuk dia dan keluarganya. Ternyata sehari gajinya cuma 50.000. Buruh sawah misalnya matun, bersihkan rumput-rumput itu. Cuma 50.000 per hari. Atau apa? Dia itu jualan sayur keliling. Ya pendapatannya sehari cuma berapa keuntungannya. Ya, enggak cukup dapat 30.000, 40.000. Atau enggak ada sama sekali. Ya, enggak ada sama sekali. Ini fakir ini. Jadi kalau separuh ke bawah yang terpenuhi kebutuhan pokoknya, namanya apa? Fakir. Kalau di atas separuh tapi enggak 100%, ini namanya miskin. Apa? Kebutuhan pokok yang layak. Bukan terlalu boros, bukan terlalu ngirit. Wadah ya. Dan pekerjaan itu yang layak. Pekerjaan yang layak. Kalau ada orang, pekerjaan yang layak hasilnya tidak mencukupi. Ada pekerjaan nggak layak, cukup. Apa harus ngambil pekerjaan yang nggak layak? Nggak harus. Karena orang melakukan pekerjaan yang nggak layak bagi dia, itu ngerusak muru'ah. Ngerusak muru'ah. Dan kita itu diperintahkan jaga muru'ah. Jangan pokok halal dilakukan. Halal itu dilakukan kalau tidak merusak harga diri muru'ah. Jadi muru'ah itu perlu dijaga. Dan muru'ah itu apa sih? At-takhalluq bi khuluqi amsalih. Berakhlak, bersikap, berperilaku, yang lain yang sesuai dengan levelnya dia. Muru'ahnya santri beda dengan muru'ahnya tukang becak. Tukang becak ada di alun-alun, marung nasi goreng, tidak pakai kopiah gitu, makan di trotoar. Bagi tukang becak wisata layak, tidak ngerusak muru'ah. Tapi kalau santri beli nasi goreng dimakan di bawah payung Madinah, hatta pakai baju koko, hatta kopian, tidak sedang dalam acara semisal khol. Ya pas hari-hari biasa. Antum makan di bawah payung Madinah sambil di video begitu ya. Mangan sih gitu ya. Ngerusak muru'ah. Lu anak beli, bener beli. Makanan halal, bener halal. Enggak semua halal itu berarti baik. Enggak jaga muru'ah ya. Beda kalau pas hall, memang makan di situ semua orang. Pengecualian. Wadah ya. Nah, begitu. Keluar pakai kaos tok, enggak pakai kopian. Bagi tukang becak biasa. Bagi santri, kalau di teras ribat, tidak ada masalah. Pas buang sampah di luar pagar, tidak masalah. Belanja ke Alfamart atau Indomaret, kok pakai pakaian seperti itu? Merusak muru'ah. Lu apa dosa nutup aurat? Bener, nutup aurat. Hatta di khutbah pakai gitu boleh. Sah. Boleh kalau santok begitu tidak pakai kopiah. Sah. Boleh, tapi ngerusak muru'ah. Wadah ya? Nah ini. Jadi ketika ada orang penghasilan dari pekerjaan yang layak nggak mencukupi. Ada tercukupi tapi pekerjaan yang nggak layak. Dia nggak harus ngambil pekerjaan yang layak. Boleh tetap menekuni pekerjaan yang layak itu, kekurangannya ngambil dari zakat. Boleh. Contoh, pekerjaan yang nggak layak itu adalah pekerjaan yang bersinggungan dengan kotoran atau najis. Jika bukan profesi orang tuanya. Kalau orang tuanya memang profesinya cleaning service, office boy. Ya. Cleaning service keren kan namanya kan ya. Tukang nyapu sama ngepel. Ya. Nah, ini kan bersinggungan dengan kotoran kan, walaupun tidak najis. Itu pekerjaan nggak layak. Ngerusak muru'ah kalau orang, dia dan keluarganya, orang tuanya, itu bukan pekerja itu, kok anaknya bekerja itu, rusak muru'ahnya anak ini. Kenapa? Melakukan pekerjaan yang nggak terbiasa dilakukan oleh keluarganya. Tapi kalau orang tuanya pekerjaannya itu, anaknya terus meneruskan ayahnya, enggak apa-apa, sudah punya sanad muttasil. Ya, jadi nggak ngerusak muru'ah. Begitu juga pekerjaan yang nggak layak, yang bersinggungan dengan najis. Pekerjaannya mandikan sapi, bersihkan kandang, ya, urusan kayak gitu-gitu, sedot WC. Laku apa kena? Laku tae.
Sedot WC kalau ya, so, sedot WC. Lah ini ngerusak muru'ah. Kecuali dia sudah punya sanad mutasil, dengan itu tidak ngerusak muru'ah bagi dia. Kalau pekerjaan orang tuanya memang itu, dia melanjutkan, tidak ada masalah. Termasuk pekerjaan rendahan, tukang hijamah. Sekarang dianggap pekerjaan terhormat kan? Tukang hijamah, bekam itu, dianggap pekerjaan terhormat. Enggak, itu pekerjaan rendah. Kenapa? Bersinggungan dengan najis. Kecuali kalau gratisan. Kalau jadi tukang hijamah gratisan, nggak ngerusak muru'ah. Tapi kalau jadikan profesi, artinya ente nyari makan dari pekerjaan yang bersinggungan dengan najis. Rendah itu, menunjukkan rendah. Kecuali kalau sudah orang tuanya pekerjaannya itu. Kalau enggak, itu ngerusak muru'ah. Ngerusak muru'ah. Dikatakan termasuk sebab yang menyebabkan Habib Alwi Al-Habsyi Solo, putra Sahibul Maulid Habib Ali. Kemudian beliau mendapatkan makom yang tinggi gara-gara mendapatkan ibroh dari tukang bekam. Habib Alwi itu kan hijrah ke Indonesia. Ketika di Indonesia itu agak beda, pakaiannya juga tidak seperti salafnya, awal-awal dulu begitu katanya. Jadi ya agak berubah lah, dari salafnya itu agak berubah. Padahal Habib Alwi ini calon khalifah Habib Ali. Tapi waktu itu belum layak, akhirnya makomnya dititipkan ke Habib Bakar Gresik. Sering Habib Bakar itu tempat penitipan makom dan seterusnya di situ. Termasuk Habib Alwi Solo ini. Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo. Itu dipegang dulu Habib Bakar. Titipan dari abahnya Habib Ali. Nanti kalau sudah layak suruh ngasihkan. Awalnya, ya karena itu agak berubah dari salaf, termasuk pakaiannya, itu akhirnya dititipkan dulu, belum layak. Suatu ketika, beliau itu manggil orang dari Hadramut, tukang bekam. Karena di Indonesia tidak ada tukang bekam, di Hadramut ada, didatangkan tukang bekam dari sana. Datang ke Indonesia, bawa peralatan bekam komplit. Nyampe di Indonesia, Habib Ali sama saudaranya waktu itu. Entah Habib siapa, pokok sama saudaranya, sama-sama putra Habib Ali. Nah, itu 2 orang. Waktu itu, tukang bekam itu datang, oleh Habib Ali diomongi, ente jauh-jauh dari Hadramut, nyampe ke Indonesia, kok bawa peralatan bekam. Ente ini apa? Di Indonesia ini banyak pekerjaan yang lebih zen. Ente dari Hadramut jauh-jauh datang ke Jawa, bawa peralatan bekam. Mau jadi tukang bekam, ente ini gimana? Apa jawaban tukang bekam ini? Habib, kalau anak di Indonesia jadi tukang bekam, wajar Habib. Itu. Leluhur anak semua tukang bekam, jadi ya anak nggak melakukan kedoliman apapun. Kenapa? Saya nggak keluar dari jalur salaf saya. Nggak keluar dari jalur leluhur saya. Jadi wajar saja, bukan aib bagi saya. Itu langsung jadi pukulan untuk 2 orang. Yang saudaranya Habib Alwi langsung balik Hadramut sudah. Dengan kalamnya tukang bekam, langsung balik ke Hadramut, balik seperti salafnya. Habib Alwi tetap di Indonesia, tapi kalam tadi itu membekas ke hati beliau. Karena ya dari orang mukhlis walaupun tukang bekam. Akhirnya kemudian beliau berusaha persis seperti salafnya, sampai akhirnya dipanggil oleh Abu Bakar untuk ke Gresik. Akhirnya melakukan perjalanan ke Gresik, ditemani oleh Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Itu Habib Abdul Qadir, abahnya Ustaz Taufik. Itu yang menemani dalam perjalanan dari Solo menuju Gresik untuk ngambil sir dari abahnya itu. Ya, akhirnya itu balik ke salafnya. Ya. Ala kulli hal, jadi termasuk pekerjaan rendah yang bisa merusak muru'ah, yang nggak harus dilakukan oleh orang adalah pekerjaan yang bersinggungan dengan najis atau kotoran. Tapi ya tetap, walaupun bukan pekerjaan leluhur, pekerjaan ini halal, afdol daripada ngemis. Ya, afdol daripada ngemis. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, orang dari keluarga terhormat, tapi kebetulan takdirnya dia itu beda. Dia nyari pekerjaan yang layak, nggak nemu. Nemunya pekerjaan halal, tapi nggak layak. Bersinggungan dengan kotoran, bersinggungan dengan najis. Melakukan ini afdol, kata Imam Ghazali, dan kata semua ulama, daripada minta sana-sini. Itu lebih ngerusak muru'ah. Ya? Lebih ngerusak muru'ah. Hukum ngemis,
minta-minta itu apa hukumnya? Hanya boleh bagi orang yang nggak mampu. Nggak mampu, nggak punya harta, dan nggak menemukan pekerjaan yang halal. Kalau masih mampu, minta-minta haram hukumnya. Hukumnya haram. Banyak pengemis-pengemis itu sebenarnya mampu. Berangkat dari rumah, rumahnya mentereng, punya mobil. Berangkat dari rumah naik mobil, pakaian necis. Parkir timul alun-alun, ganti casing. Ya, habis itu duduk di gang makam ya. Nah itu. Yang ngasih uang enggak punya mobil ya. Yang ngasih yang ngemis punya mobil. Bagi orang seperti ini haram. Orang yang mampu ngemis itu hukumnya haram. Walaupun enggak maksa, haram. Itu bagi yang ngemis. Kita ketika ada orang minta-minta, enggak usah ngurus itu. Yang kita amalkan sabda Rasulullah SAW, "A'tus sa'il walau ja'a ala faros." Kasih orang yang minta-minta walaupun dia datang mengendarai kuda. Kuda zaman itu kendaraan mewah, Pajero zaman sekarang ya. Itu kudanya kecil. Ya. A'tus sa'il walau ja'a ala faros ya. Jadi kasih dia orang yang minta-minta walaupun naik kuda, artinya naik kendaraan mewah. Tidak ada urusan dia sama Allah. Yang jelas bagi yang minta-minta, ketika dia mampu, hukumnya haram. Ngemis klasik atau ngemis modern kata beliau. Itu. Termasuk ngemis modern, saldo rekening diupload. RP 0. Getabrus, tidak ada rekening saldo 0 itu tidak ada. Setiap rekening mesti ada batas minimal 50.000 atau 100.000 macam-macam ya. Getabrus itu, saldo RP 0. Diupload apa maksudnya? Nah, itu apa maksudnya? Atau sisa 100.000 diupload, saldo menipis. Apa maksudnya? Diupload ya saldo menipis. Itu. Atau misalnya ngupload di status. Ngupload gambar apa begitu. Anak kepingin ini. Anak kepingin ini. Apa maksudnya anak kepingin ini ya? Lil asaf, kadang-kadang yang melakukan itu seorang tokoh ya. Seorang tokoh yang punya umat. Ngupload HP, ngupload apa, ngupload ini, ngupload itu. Gitu. Diupload kepingin ini. Apa maksudnya kepingin? Biar dilihat oleh jamaahnya ya. Oleh muhibbinnya, oleh pecintanya, oleh santrinya, oleh siapa. Kepingin ini ya. Nah, hati-hati. Itu ngemis modern. Ngemis modern. Padahal ya. Ala kulli hal. Nah, ini. Jadi intinya balik ke pembahasan awal, termasuk penerima zakat yang pertama dan kedua ini dua kelompok ini, al-fuqara wal masakin. Fuqara masakin itu jadi orang itu jenjangnya dalam strata ekonomi dalam pembagian fikih ada fakir, miskin, ghani. Fakir, miskin, ghani. Fakir, ghani ini semua kebutuhan pokoknya tercukupi. Apa sehari itu dong? Enggak. Seumur umumnya manusia. Seumur umumnya manusia. Berapa umur umumnya manusia? 60 tahun. 62 tahun ya. Umur umumnya manusia itu 62 tahun. Umumnya manusia itu. Lebih dari itu bonus. Umumnya orang umurnya ini sekitar 62 tahun. Lah, kalau kebutuhan pokoknya tercukupi sampai usia 62 tahun, kaya. Tercukup ini bukan berarti punya uang banyak, triliunan, begitu enggak. Ima punya uang seperti itu kaya. Punya uang triliunan, sehingga cukup untuk seandainya dia enggak kerja, sekarang umur 50 tahun. Selama 12 tahun ke depan, itu masih banyak triliunan. Jadi kalau jatah per hari itu masih ada jatah 100 juta. 100 juta per hari itu mau makan model kayak apa ya? Nah, itu. Jadi uangnya banyak sekali. Sampai umur 62 itu apa? Cukup kalau dipakai. Hatta tanpa kerja. Ini kaya. Atau ya jarang kalau ada orang seperti itu kan ya. Atau enggak, ya biasa-biasa. Kesehariannya biasa, enggak terlalu mewah-mewah amat. Tapi cukup. Kebutuhan pokok yang layak cukup semuanya. Dan dia punya pekerjaan. Yang dia punya kerjaan yang secara zon, secara potensi
akan terus menghasilkan sampai umur 62 tahun. Misalnya punya toko. Punya toko, alhamdulillah lah. Kalau untuk toko lumayan gede. Kalau hanya untuk nafkah dia, labanya itu, untuk nafkah dia dan keluarganya, itu cukup. Setiap harinya cukup. Dan secara zon, ini sampai umur 62, itu insya Allah akan berjalan toko ini. Loh, bisa jadi kan kena gempa bumi. Apa enggak bisa jadi kena roket Iran. Ya. Bisa jadi, semua bisa jadi juga kiamat. Ya. Enggak, secara zon. Toko ini kan biasanya terus berjalan begitu ya. Apalagi toko sembako. Itu enggak ada musiman-musimannya kalau toko sembako itu. Terus, ya biasanya begitu, biasanya. Beda kalau toko-toko yang musiman itu. Pas musim ini jualan ini. Itu nanti kadang-kadang enggak musim, orang peminatnya berkurang. Kayak akik misalnya, musim-musiman. Kalau pas musim akik lancar, habis itu setahun, 2 tahun hilang sudah ya. Enggak, ini toko-toko yang memang stabil. Atau misalnya dia punya pekerjaan yang zen, penghasilannya per bulan itu cukup untuk keperluan sehari-hari. Nah, dan kemungkinan besar dia akan terus menjabat jabatan itu dengan bayaran segitu. Ada don seperti itu. Ya sudah, ini berarti kaya. Jadi kaya itu tidak mesti dengan uang. Ima dengan uang yang cukup untuk makan dia dan keluarganya sampai umur 62 tahun. Atau apa? Punya pekerjaan yang secara don akan terus mencukupi dia dan keluarganya sampai umur 62 tahun. Umur ghalibin nas. Al-umrul ghalib ya. Umur umumnya manusia. Wadah ya? Nah, begitu. Kalau itu semua tercukupi, berarti dia ghani. Tidak boleh menerima zakat. Kalau tidak tercukupi, dilihat. Tidak tercukupi ini, tidak tercukupi 100%. Berarti kalau tidak sampai 100%, ima fakir, ima miskin. Kalau miskin apa? Tercukupi di atas 50%. Tapi nggak sampai 100%. Kalau fakir, 50% ke bawah. Sampai 0, tidak ada sama sekali. Itu namanya fakir. Yang dihitung kebutuhan pokok. Paham ya? Jadi kadang-kadang, jadi untuk menentukan fakir atau miskin itu tidak gampang. Harus paham betul kita orangnya. Jadi kadang ada orang itu punya mobil. Orang itu kadang punya mobil. Tapi statusnya fakir atau miskin. Berhak menerima zakat. Kenapa? Mobilnya mungkin dia itu dapat warisan. Atau mobilnya pemberian orang. Atau mobilnya kredit. Rata-rata kredit kan sekarang kan ya. Kredit. Pekerjaan dia yang layak setiap hari tidak mencukupi kebutuhan dia. Dia misalnya keahliannya cuma nyopir. Ya dia dengan mobilnya itu kerja nyopir. Ya namanya nyopir kan. Ya begitu. Kadang ada pesanan, kadang enggak. Dia driver Gojek, Grab dan semisalnya kayak gitu itu. Ya begitu penghasilannya pas-pasan. Tidak mencukupi dia dan keluarganya. Punya mobil tapi berhak menerima zakat. Kenapa? Kebutuhan pokoknya tidak tercukupi. Atau dia menghasilkan, dia punya mobil, penghasilannya cukup per hari, tapi rumahnya kontrakan. Kalau untuk makan cukup, tapi untuk kontrakan ya pas-pasan. Akhirnya makannya kadang-kadang nggak layak. Kalau udah akhir bulan bingung ya. Nah seperti itu. Nah ini juga berarti punya mobil, tapi berhak menerima zakat. Ada orang sudah punya rumah layak, alhamdulillah dapat warisan dia. Pakaian sekarang semua orang punya pakaian layak sampai full selemari hatta orang fukoro ya. Kemudian dia hanya punya sepeda motor jelek. Sepeda motor murah-murah di bawah 5 juta harganya ya. Punya sepeda motor jelek. Tapi alhamdulillah pekerjaannya dia cukup. Dia kerjanya berat tapi layak, memang sanad mutasil. Dia kerjanya jadi kuli bangunan. Ya, kuli batu. Per hari penghasilannya 120.000. Dia hidup di rumah, rumah sudah layak, pakaian layak. Di rumah cuma bertiga. Dia, istri, anak 1. Orang tua sudah tidak ada. Atau sudah cukup dengan ekonominya sendiri. Cuma hidup bertiga. Untuk makan layak sehari bertiga, misalnya perlu cuma 100.000.
Penghasilannya dia per hari 120.000, ada kelebihan 20.000. Masih bisa nabung. Rumah layak ada, hasil warisan orang tua. Kemudian bukan perumahan mertua indah, bukan ya. Rumah bukan perum mertua indah ya, PMI. Perum mertua indah. Anda rumahnya sendiri, alhamdulillah sudah dapat. Kemudian pakaian layak. Lah dia anak istri 3 orang, sehari kebutuhan layak itu ya kadang ayam, kadang telur, kadang tempe, kadang apa. Yang layak lah untuk kelasnya dia kuli bangunan. Per hari cuma perlu 100.000. Gajinya per hari kuli batu 120.000. Motor enggak punya. Sepeda pancal. Nah itu. Bukan kebutuhan pokok itu. Dia kerjaannya jadi tukang layak. Itu. Kemudian apa? HP-nya HP jadul. Tapi kebutuhan pokoknya terpenuhi. Ini enggak punya motor atau motor jelek di bawah 5 juta harganya, tidak berhak nerima zakat. Kenapa? Kebutuhan pokoknya terpenuhi. Yang tadi yang pertama punya mobil, kerjaannya nyopir, mobilnya mobil sendiri. Kerjaannya itu enggak tercukupi kebutuhannya. Ya, enggak tercukupi kebutuhan. Punya mobil berhak nerima zakat atas nama fakir atau miskin. Ini punya sepeda motor jelek, enggak punya mobil, tapi sudah tercukupi kebutuhan pokok, maka tidak berhak nerima zakat. Wadah ya? Jadi ada orang kadang di bank itu punya tabungan 30 juta. Di bank punya tabungan 30 juta. Tapi berhak nerima zakat. Kenapa? Dia pekerjaannya yang layak, penghasilannya sedikit. Tabungan 30 juta itu karena pernah dapat dikasih hadiah orang atau warisan. Pekerjaan perharinya tidak layak. Kalau dia mau makan layak, ngambil dari tabungan, ya lama-lama habis. Akhirnya dia hidup pengiritan. Tiap hari tempe tahu. Cuman masaknya beraneka ragam. Kadang digoreng, kadang direbus, kadang dipanggang. Ya, nah, itu. Macam-macam. Tapi ya tetap itu al-ma'kul wahid wa tabakh muta'addid. Yang dimakan satu, masaknya saja berbeda, beda ya. Terus muter-muter di situ aja. Tempe, tahu, terong, tempe, tahu, terong. Ya, terus muter-muter di situ. Kangkung, bayam, enggak pernah peningkatan. Kenapa? Penghasilannya pas-pasan. Sebenarnya layaknya dia mestinya kadang ayam, kadang daging, kadang telur. Tapi dia pengiritan eman. Ya, pengiritan. Biar tabungannya utuh, enggak ngambil tabungan. Lah ini hidup enggak layak ini, berhak nerima zakat. Walaupun di bank punya tabungan 30 juta. Ada orang lain enggak pernah bisa nabung. Penghasilan perharinya cukup. Dia hidupnya ya yang normal. Dia hidupnya normal, enggak mau pengiritan kayak orang tadi, normal. Sehingga gajinya habis untuk makan. Habis apa? Enggak bisa nabung, enggak punya tabungan sama sekali. Ya, enggak punya tabungan sama sekali, enggak punya rekening. Dia enggak ada berhak nerima zakat. Yang punya tabungan 30 juta berhak nerima zakat karena kebutuhan pokoknya enggak tercukupi. Yang ini enggak punya tabungan sama sekali tapi kebutuhan pokoknya tercukupi, malah tidak berhak nerima zakat. Jadi enggak gampang ya untuk menvonis orang itu fakir, miskin, atau ghani. Kalau enggak kenal-kenal betul, repot. Kecuali kalau ada orang ngomong, kita pas bagi-bagi zakat, ada orang ngomong, ana minta, loh kenapa? Ana fakir, miskin, kasih. Enggak usah disumpah, enggak usah apa. Orang ngaku, kasih aja. Urusan ternyata dia bohong, urusan dia di akhirat nanti. Kita sudah selesai melaksanakan kewajibannya. Jadi ketika ada orang ngaku fakir, miskin, kasih aja. Enggak usah dimintai sumpah. Wadah ya, husnudzon. Urusan dia. Nah, tapi kalau kita mau ngasih ke orang, hati-hati. Kadang, oh ini enggak punya motor, kasih zakat. Ente enggak punya motor, bukan ukuran. Kebutuhan rumah, tempat tinggal, pakaian, makanan, layak. Itu terpenuhi apa enggak? Wadah ya. Nah, karena itu hati-hati. Enggak gampang. Paling gampang untuk melihat orang itu fakir apa enggak, orang belum mampu punya rumah sendiri. Masih numpang orang tua, atau ya tadi itu perumahan mertua indah. Itu.
Kenapa kok enggak punya rumah sendiri? Enggak ada biayanya. Biayanya enggak ada. Nah ini apa? Jelas ini. Kebutuhan pokoknya belum terpenuhi rumah itu ya. Walaupun makanannya dia normal, punya motor, punya apa. Tapi belum mampu punya rumah sendiri. Ini gampang ini. Paling gampang untuk mengetahui orang fakir atau miskin ya ini. Ya, rumah belum terpenuhi. Kalau pakaian sekarang semuanya layak. Lah makanan susah kan kita ngelihat orang ini sudah tercukupi. Normal apa enggak? Itu sulit itu ya. Nah, contoh lagi, orang yang gampang untuk melihat dia fakir apa enggak. Misalnya sudah punya rumah yang layak, pakaian layak. Kita tahu pekerjaannya dia per hari menghasilkan 100.000. Padahal dia punya beberapa anak yang semuanya mondok. Kan kebutuhannya semua ditanggung oleh dia. Jelas kalau dihitung, anak yang di pondok A per bulan sekian. Yang di pondok B per bulan sekian, yang di pondok C per bulan sekian. Lah untuk dia dan istrinya di rumah per bulan sekian. Oh, enggak cukup ini, kasih. Walaupun ternyata setiap bulan dia ya enggak pernah utang. Ya, tapi kan berarti dia ada rezeki min haitsu la yahtasib, ya. Tapi kan yang bisa diandalkan ya yang pekerjaan itu kan ya. Nah, secara adat, maka itu bisa. Itu di antara tanda-tanda untuk mengetahui orang ini fakir atau miskin. Jadi enggak sembarangan. Ya, enggak sembarangan. Nah, ini mustahikuz zakah yang pertama dan kedua, al-fuqara masakin, sisanya insyaallah kita lanjut pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.